Ngejar, ngejar. Kita bersembunyi. Wah, wala tidak bila. Arya. Ya. Allah. Mas. Sadar ya. Istighfar ya. Oh, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baca bisa. Ya. Kami adalah beraliansi Tuhan. Jangan susah. Oke, buat seluruh saudaraku semuanya, malam hari ini saya akan melanjutkan pencarian Mas Arya ya. Untuk sampai saat ini belum ada kabar dari Mas Arya, namun alhamdulillah saya insya Allah sudah sembuh ya. Alhamdulillah semalam saya mencoba menggunakan energi dari pusaka Sirul Asror. Alhamdulillah sembuh lur, dan semoga saya bisa menemukan Mas Arya juga, bisa menyembuhkan Mas Arya juga lur. Ini jalurnya mana memang? Saya nggak ada jalur loh. Sambil bantu doa juga ya lur, biar saya bisa cepat ketemu Mas Arya. Kan itu sudah sangat lama tidak bertemu dengan saya. Kayak ada suara ya. Kayak ada suara, dengar masuk audio nggak? Iya. Kayak ada suara loh. Ini ada jalurnya nih. Lur, dengar nggak suara langkah kaki lo dari sebelah mana nih? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ngejar, ngejar. Tarik mana nih? Tarik kemana nih? Akbar, Akbar. Kembalikan saudara saya, Beku Wisa. Kembalikan saudara saya. Jangan menggunakan cara seperti ini. Kamu mencolek saudara saya dan membuat saya terpisah. Kurang ajar. Mari kemana tuh lur? Kemana nih? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Tuhan. Kenapa jenengan malah tiba-tiba menyerang saya? Kemana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Allah. Allah. Lur, lur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Tuan Beku Wisa.
Kenapa jenengan berbuat seperti ini kepada saya? Apa kami salah? Astagfirullahaladzim, Lur. Ini nggak bener nih. Kalau kita lanjut, saya yang akan bakal celaka, Lur. Oke, Lur, saya sudah berlari sangat jauh. Dan saya tidak sempat menanyakan sosok itu di mana keberadaan Mas Arya. Namun ya, aduh, susah juga sih. Bentar. Saya merasakan ada sesuatu yang mungkin datang. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum Tuhan. Mohon maaf, kenapa jenengan tiba-tiba menghadang saya? Hah? Iya, mohon maaf jika tidak menyukai saya. Namun ada apa? Allah Akbar. Tenang Tuhan. Tenang, jangan seperti ini. Jangan merusak di sini, nggak boleh, ya. Begini Tuhan, kita bisa bicarakan secara baik-baik. Oh iya, kalem. Begini Tuhan, kedatangan saya di sini. Tadi kan jenengan nanya nih, ngapain kamu di sini gitu. Iya, saya sedang mencari saudara saya, laki-laki satu. Oh iya. Belum tahu sih larinya kemana. Yang jelas semalam bersama saya tiba-tiba hilang gitu. Apa jenengan tahu? Oh, katanya tidak tahu, Lur. Sebentar. Begini Tuhan, sosok laki-laki berbadan sedang. Iya, sebentar. Saya mau tanya salah satu sosok. Badannya kuda dan kepalanya ular. Apakah jenengan tahu? Oh, tuanmu. Allah Akbar. Iya, benar. Apakah boleh saya bertanya tuanmu berada di sebelah mana? Ya jangan seperti itu. Saya kan nanya baik-baik. Kenapa jenengan marah? Kalem. Jika jenengan memberitahu tuanmu berada di mana, nanti saya akan ikut denganmu. Gimana? Bisa kasih tahu? Lur, ini sulit ini Lur untuk di itu ya. Jadi iya Tuan, saya akan ikut, tapi asalkan jenengan memberitahu dulu tempat di mana tuanmu. Oh, enggak, jangan. Iya. Aduh. Memang sosok yang di sini nggak bisa itu Lur. Tapi aku takut sendiri gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang
Kenapa nggak menggunakan energi dari Sirul Asrul? Tidak, Lur. Kita harus mengirit, jangan selalu bergantung kepada energi dari pusaka ke-6, Lur. Saya akan coba fokus cari lagi sampai benar-benar ketemu, dan di sini sulitnya seperti ini, Lur. Saya ingin menghubungi Mas Probo tapi nggak ada sinyal sama sekali. Kosong, silang ya. Nggak kelihatan ya, tapi nggak ada beneran. Dan semoga Mas Probo yang berada di jalur lain bisa merasakan apa yang sedang saya rasakan, dan juga yang sedang terjadi dengan Mas Arya, Lur. Bentar, saya ngaso dulu bentar, Lur. Ini rasanya, aduh, ya Allah. Ya Allah, saya harus melangkah ke arah mana agar saya bisa bertemu dengan Mas Probo dan juga Mas Arya. Sebentar ini langkah saya agak sangat ramai di bawah karena ada daun jati ya. Tapi saya sedikit mendengar aku deg-degan, Lur. Serius deg-degan. Berjalan sendiri seperti ini tuh rasanya menguras banget energi. Allah Akbar. Suara apa itu? Masuk audio apa enggak, Lur? Ya Allah. Oke, Lur, nanti saya lanjut lagi ya jika ada pergerakan dan informasi terbaru dari Mas Arya. Ada cahaya loh. Mas, saya saja, Mas, nggak ada Arya. Ini belum ketemu kok, Mas. Mas Arya tiba-tiba itu, Mas, Kenapa? berubah menjadi siluman. Allah, kok bisa? Awal mula kita bertemu siluman kuda berkepala ular, Mas. Nah, di pertemuan kedua kami seperti dililit lehernya, Mas. Apa kamu waktu itu bernama Beku Ganjang? Beku Wisa? Benar, Mas. Allah Akbar. Belum ketemu sampai saat ini, Mas. Kamu nggak apa-apa? Aman, Mas. Tadi saya mencoba meminta tolong kepada Yang Kuasa sama melalui pelantara dari energi Sirul Asrul, Mas. Saya alhamdulillah sembuh, Mas. Berarti ini Arya, kamu nggak tahu di mana? Nggak tahu, Mas. Assalamualaikum. Ada yang mau mendekat. Keluar kau makhluk, tampakkan wujudmu. Allah Akbar. Apa yang ingin kau katakan padaku? Saudaramu telah dikuasai oleh Beku Wisa, Tuhan. Iya. Apakah engkau mengetahui keberadaan di mana? Dia berada di sebelah utara. Apakah keadaannya masih baik-baik saja? Seperti apa? Ceritakan padaku. Diriku sempat melihat dirinya sudah tidak sadarkan diri.
dan dikendalikan oleh Begawisa. Apakah kau mengetahui tujuannya? Begawisa itu. Diriku jujur tidak tahu, Tuhan. Baik, apa kau bisa menjadikan petunjuk jalan untuk agar saya bisa menemui saudaraku? Dengan senang hati Baiklah, akan kutuntun Tuhan. baiklah. Pergilah engkau dan tuntun kami. Baik. Wah, Allah. Mas Provo, udah selesai urusannya di sana, Mas. udah. Kamu nggak tanya itu dari siapa? Siapa, Mas? Makhluk itu pernah saya suruh untuk mencari informasi yang ada di dalam sini. Oh, Ayo, temuin Mas Arya. gimana? Kita susul Mas Arya yuk. Oke, yuk. Nyalain kamera Mas Taufik. Udah, Mas. Allah Akbar. Hawanya bergemuruh banget nih. Mas Taufik. Sebenarnya masalah desisan sama telapak kuda. Kamu jangan-jangan dia mau datang Mas Taufik. Iya, Pak, ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal. Keluar kau. Jangan bersembunyi. La haula wala quwwata illa billah. Arya. Ya. Allah Akbar. Mas, Sadar ya. Istighfar ya. La haula wala quwwata. Kau sedang dikuasai ya. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rafain Sod. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pintar sekali. Memakai jasad saudaraku agar kami tidak bisa menyerangmu. Tentu saja. Mari Mas Taufik. Janganlah kau bermain api, mahal makhluk. Cuaca sedang angin. Saya takut membakar hutan ini. Tidak betul cuaca. Jadi aku ingin mencoba apakah kau ingin menyerang dan melawan. Lihat Mas Taufik. Wahai Maung, anak buah Maung Sancang, hadirlah. Allah Akbar. Buka, Taufik. Tuanku, minggirlah. Diriku akan menghadapi. Kenapa kau pergi? Diriku tidak pergi, bodoh. Diriku mencari tempat yang lebih enak. Kembalikan raga itu. La haula wala quwwata illa billah. Kembalikan raga yang dirimu pakai. Ambillah jika kau bisa.
Wahai kucing Bismillahirrahmanirrahim. besar. Diam kau. Aku bisa saja mengalahkanmu. Keluarkan semua. Maju kau kucing hutan. Diriku mampu, tuanku. Bila perlu, maju. Kenapa kau tidak mau mendekat? Kau tidak bisa menyentuhku. Kucing. Kucing sialan. Masih tuanku. Kurangkan kekuatan ini dari wahai maung. Kenapa kau mundur? Kucing sialan. Tuan. Tidak, Tuan. Yang benar, mampu tidak. Mampu, Tuan. Apa ragu? Jangan ragu. Apa kau takut menyakiti? Tidak ragu. Benar. Keluarkan ini. Jangan. Karena dirimu yang telah menghancurkan semua. Banyak bicara. Kurang ajar. Gunakan dia mau. Baik, Tuan.
Kau menggunakan cara licik. Mas. Pulihlah engkau, pulih. Apa kau masih mau menghadapiku? Silahkan. Berdiri. Apa kau belum sadar juga, wahai makhluk? Apa maksudmu? Pikirkan baik-baik. Jika kau ingin masih melawanku, silahkan. Baiklah. Diriku mengakui kekalahan ini. Kau mau apa sekarang? Lepas engkau dari jasad saudaraku. Namun, duduklah engkau. Tanggalkan semua kesombonganmu. Jujurlah, apapun yang saya tanyakan, jawab dengan jujur. Jika engkau tidak jujur, akan aku leburkan engkau dengan satu jariku. Baiklah. Sebenarnya, diriku dari satu kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Wisa. Ya. Kami telah beraliansi dengan Jagat Sungsang. Kami sudah menggunakan cara... Siapa nama pemimpinmu? Tidak perlu diriku memberitahu kepadamu. Begu Wisa bukan? Ya. Kenapa dia menyuruhmu? Apa yang ia perintahkan? Untuk memutarbalikkan langkah-langkah kalian di tempat ini. Kami jauh-jauh hari sudah mengetahui semuanya. Hanya suatu permasalahan kecil. Kenapa? Kenapa kalian sampai diutus ke tempat ini? Apakah itu bukan bentuk dari ikut campur? Apa kau tidak ingat, tidak tahu, peperangan yang sedang terjadi itu di atas sana, di langit. Apakah itu hal yang sepele? Kau sebut masalah kecil. Memang masalah kecil. Apa yang perlu dibesarkan? Peperangan sudah terjadi. Banyak korban dari bangsa jin, bahkan dari bangsa manusia pun terkena imbasnya. Kekuatan yang mencekam membuat badan manusia semakin tidak karu-karuan. Tidak peduli akan hal itu. Peduli apa kami? Kenapa engkau memanfaatkan jasad saudara? Agar kalian lemah. Agar kalian tidak semena-mena menyerang kami. Kami sandra satu. Kami manfaatkan untuk rencana kami. Apakah rencananya berhasil? Tentunya tidak, bukan? Hah? Ya. Kami itu sudah ratus-ratusan hal semacam ini sudah kami hadapi. Kau paham itu? Dikira kami bakal panik, kami bakal takut. Tidak. Lantas apa yang kau dapat? Kau mengatakan sudah beratus-ratus kali menghadapi persoalan seperti ini. Lalu apa yang kau dapat dari kehidupanmu? Yang aku dapat adalah amanah. Ketika amanah sudah saya selesaikan, itu menjadi suatu kebanggaan sendiri di dalam batin kecil saya. Hanya itu saja? Ya. Apakah amanah itu bisa membuatmu bahagia dalam hidupmu? Tidak. Bahagia.
Karena yang memberi amanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah konyol. Yang namanya kebahagiaan memiliki kedudukan dan kuasa yang tinggi. Apakah hanya sekedar itu? Iya, Bagaimana jika seseorang mendapatkan kekuasaan dan jabatan tinggi, namun hatinya tidak tenang? Bukankah dalam hidup yang dicari adalah ketenangan? justru karena dia memiliki kedudukan yang tinggi, hati mereka pasti memiliki suatu kebahagiaan. Dia bisa memerintah apapun, dia bisa mengatur apapun. Bohong, bohong. Tanyakan pada rajamu, Beguisa. Jika dia bisa memerintahkan siapapun, kenapa dia menjadi anak buah dari sang kiai laknat? Apa kok? Hidupnya selalu diperintah. Hidupnya tidak tenang, mengikuti amanah yang salah. Lantas seperti kau saja, kau memiliki apa? Jabatan. Apakah hidupmu tenang? Tentu, diriku bisa melakukan apa saja. Coba lakukan terhadap saya. Dari pancaranmu saja kau berbohong. Baik, mungkin diriku tidak bisa menyentuh bahkan mengalahkanmu. Namun, kami masih punya di belakang. Dia lebih tinggi. Dan namanya yang tadi kau sebut. Sebenarnya kami melakukan ini semata-mata agar Tuhan kami tidak mengotori tangannya untuk meladeni kalian. Kau bangga? Tentu. Bangga atas kesengsaraanmu sendiri. Selamat. Selamat. Apa maksudmu? Remeh sekali kau jadi makhluk. Kau diperbudak oleh tangan penguasa yang salah. Tidak. Tuhan kami memiliki kekuatan pusaka yang banyak. Dengarkan. Yang kau agung-agungkan, mereka duduk dengan tenang, makan dengan enak, sedangkan kau bersusah payah, bukan? Pertanyaan itu akan kubalikkan. Begitu pula dengan kalian. Kenyataannya Kalian menjalankan saja. amanah karena diutus, bukan? Kenyataannya saja. Saya diutus oleh Tuhan saya. Dia memberi saya hidup. Dia memberikan nikmat berjuta-juta nikmat kepada saya. Saya adalah hamba yang Ia ciptakan. Bukan budak sepertimu. Dan kau melakukan semuanya atas perintah Tuhanmu itu. Saya melakukan atas perintah Tuhan saya. Kenapa tidak Tuhan yang turun langsung? Tidak perlu Tuhan saya. Karena Tuhan saya yang mengatur segala hidup yang ada di dunia ini. Kau paham? Mengatur. Bahkan antara pertemuanmu dengan pertemuanku sudah diatur oleh Tuhan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi kami tidak. Baiklah, jika kau yakin seperti itu. Pergi kau lepaskan jasad saudaraku. Temuilah Beguisa. Bilang, jika ia memang jantan, temui diriku. Baiklah. Berarti kau menantang kerajaan kami. Saya tidak mau menantang. Saya hanya ingin bertambayun. Ingat, jika lidah raja kami sudah menyentuh tubuhmu, kau akan merasakan kehancuran yang begitu dalam. Jangankan lidah, apa yang ia miliki akan saya terima. Baik. Baiklah. Kau tunggu saja waktunya. Mas. Turu apa yo? Turu. Gimana? Sehat? Ya sehat. Allah Akbar. Mati dulu sampai kita lihat ada pertarungan di langit. Yuk.
Allah Akbar. Lihat Mas Taufik. Lihat ya. Lihat mas, lihat mas. Allah Akbar. Teman-teman, peperangan ini sudah terjadi beberapa hari teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Ayo ya, kita langsung bergerak saja ya. Kita bantu dari jalur belakang ya. Siap, mas. Ayo. Ayo, pegang cepet.